Ya, salam dan selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sureksi Pratama, STB 182400. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing, yaitu SaaS, PaaS, dan IaaS. Apa saja itu pengertiannya, contoh-contoh aplikasi yang termasuk SaaS, IaaS, dan PaaS itu apa saja. Oke, tanpa banyak waktu, kita langsung mulai saja. Oke, ya, jadi pembahasan kita yang pertama itu SaaS atau Software as a Service. Apa itu Software as a Service atau SaaS? Di sini saya memberikan dua referensi pengertian. Jadi yang pertama itu Software as a Service atau yang disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Terus pengertian yang kedua itu SaaS adalah layanan cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software yang telah disediakan oleh cloud provider. Maksudnya di sini cloud provider itu maksudnya perusahaan yang membuat software tersebut. Misalnya Microsoft, ya pasti Microsoft 365, ya pasti cloud providernya itu adalah Microsoft. Di sini ada contoh layanan SaaS. Pertama adalah saat ini banyak sekali layanan SaaS di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Ini adalah beberapa contoh SaaS yang populer, termasuk Google G Suite atau AppSy, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud, dan lain-lain. Di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik dari SaaS itu sendiri. Jadi yang pertama, dikelola dari lokasi pusat, terus di-host di server jauh, dapat diakses melalui internet. Ya tentu saja salah satu ciri khas dari cloud computing itu sendiri adalah diakses melalui internet. Yang keempat adalah pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi maksudnya di sini kita sebagai user itu tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan dari SaaS itu sendiri, melainkan dari cloud providernya. Jadi cloud providernya yang akan nanti melakukan pembaruan atau upgrade terhadap software SaaS ini. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan dari SaaS. Yang pertama, jika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau in-house development. Yang kedua, pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung oleh internet. Yang ketiga, mudah digunakan dan bermanfaat. Software atau aplikasi dalam jenis layanan SaaS biasanya mudah digunakan atau user-friendly seperti yang saya bilang tadi, dan bermanfaat sebagai solusi untuk bisnis pelanggan. Ini maksudnya salah satu contoh spesifik dari keuntungan SaaS itu sendiri. Kemudian software sudah didesain sedemikian rupa agar mudah dimengerti dan digunakan oleh pengguna dari berbagai kalangan. Jadi tidak ada batasan kalangan dalam penggunaan SaaS itu sendiri. Oke, kita lanjut. Sebelum tadi kita bahas tentang keuntungan, pasti ada kerugian jika kita menggunakan layanan SaaS. Jadi yang pertama itu, ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi ketika kamu tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SaaS adalah, yang pertama adalah interoperabilitas, yang kedua kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurangnya kontrol dan keamanan data, jadi datanya itu masih sangat rawan. 4. Keterbatasan fitur dan performa. Jadi saya jelaskan sedikit tentang kerugiannya ini. Jadi kita sebagai user itu bisa dibilang
kita tidak memiliki akses penuh terhadap software SaaS yang kita gunakan. Jadi kebanyakan itu akses penuh itu pasti dimiliki oleh cloud provider itu sendiri. Nah, ini contoh gambar dari SaaS. Sini ada database, app server, mobile, PC jika ada yang menggunakan PC, codes tentunya pasti algoritma yang menyusunnya, kemudian jaringan. Ini komponen yang paling penting di dalam cloud computing itu sendiri. Oke, setelah kita tadi membahas SaaS, sekarang kita masuk di PaaS, yaitu Platform as a Service. Apa itu PaaS? Di sini saja memberikan dua pengertian. Jadi yang pertama, PaaS adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Pengertian lainnya juga, PaaS itu adalah kategori layanan komputasi cloud yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas membangun dan memelihara infrastruktur yang biasanya terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. Karakteristik dari PaaS itu sendiri yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama, dan yang terakhir dapat mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan dari PaaS itu sendiri yang pertama adalah ketika kamu menggunakan layanan model PaaS, kamu akan dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi kamu bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Jadi sedikit tambahan, jadi di sini PaaS memiliki tingkat sekuritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan SaaS itu sendiri. Oke, selain itu kamu juga bisa mendapat keuntungan PaaS seperti berikut. Pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan tentunya hemat biaya. Kedua, dapat diukur. Yang ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Dan yang kelima, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Nah, kerugian PaaS itu sendiri, beberapa masalah yang bisa kamu temukan saat menggunakan PaaS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia PaaS adalah keamanan platform. Jadi, sekuat-kuatnya setingkat keseluruhan pasti ada saja kelemahan yang dimiliki. Hal tersebut berarti keamanan ditunjukkan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga kamu harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Contoh dari PaaS itu yang pertama adalah Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift, dan lain sebagainya. Jadi kalau di PaaS ini sendiri itu memungkinkan kita untuk menjalankan atau membuat aplikasi kita sendiri tanpa ada batasan dari cloud provider. Tidak sama tadi, beda tadi dengan SaaS. Nah, ini gambar dari platform as a service itu sendiri. Ada iOS atau operating system, ada basic data, software, hosting, network access tentunya, security, dan tentunya ada scripting. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu IaaS atau ini infrastruktur di sini ya, as a service. Pengertian IaaS atau infrastruktur as a service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS adalah sebuah layanan cloud computing berupa infrastruktur yang terdiri dari hardware virtual, bandwidth, konektivitas, internet real time, dukungan IP address, dan keamanan operasi dalam lingkup
IaaS. Di sini saya mau menjelaskan contoh yang dapat kita temui software IaaS itu yang sering kita temui itu VirtualBox. Itu salah satu cloud computing yang termasuk dalam IaaS atau infrastruktur as a service. Itu salah satu contohnya. Jadi keuntungan IaaS yang pertama adalah sesuai dengan dijelaskan sebelumnya, jika IaaS merupakan model layanan yang pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatan secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. IaaS juga menawarkan banyak keuntungan, termasuk model cloud computing yang paling fleksibel, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi, kemudian klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka, adalah resource dapat dibeli secara sesuai dengan kebutuhan kita. Itu beberapa keuntungan dari IaaS itu sendiri. Kerugiannya tentu pasti ada. Yang pertama itu saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri iOS, keamanan aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Di sini berarti tingkat akses penuhnya itu lebih tinggi ke usernya daripada ke cloud provider itu sendiri. Nah, contoh dari IaaS itu yang pertama adalah DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, Cisco Meta Cloud, Microsoft Azure, Google Compute Engine, dan masih banyak lainnya. Nah, ini IaaS adalah gambar dari IaaS sendiri. Ada hardware, kemudian data center, bandwidth, load balancers, virtual server space, dan cloud hosting. Nah, di sini saya memberikan gambar perbandingan antara IaaS, SaaS, dan PaaS itu sendiri. Jadi yang hitam ini you manage, itu artinya kita yang memanage. Yang ini yang biru itu provider manage, artinya perusahaan penyedia layanan dari IaaS atau PaaS itu yang memanage. Sini kalau IaaS ini aplikasi, data, runtime, middleware, OS itu kita yang manage. Di sini virtualisasi, server, storage, dan networking itu provider yang manage. Kalau di PaaS itu application dan data yang hanya kita bisa manage, yang lainnya itu provider manage. Sedangkan software as a service atau SaaS itu semuanya itu di-manage oleh cloud provider itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.